Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdana Putri Dewi. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Prodi Akuntansi, kelas 6 SIP 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Pengertian metode penelitian. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan cara ilmiah adalah kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Dari ciri-ciri keilmuan tersebut memiliki pengertian seperti rasional adalah penelitian dilakukan dengan cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Lalu untuk empiris, cara yang digunakan dapat diamati oleh panca indera sehingga orang lain dapat mengetahui cara yang digunakan tersebut. Dan yang terakhir ada sistematis, yaitu proses yang digunakan melalui langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Lalu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu ada 3. Yang pertama adalah penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Penemuan merupakan data yang diperoleh dari penelitian tersebut benar-benar baru yang sebelumnya belum pernah diakui. Kemudian untuk pembuktian memiliki pengertian, yaitu data yang diperoleh digunakan untuk pembuktian adanya keraguan-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Dan yang terakhir ada pengembangan. Pengembangan itu memiliki pengertian memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Lalu ke materi klasifikasi penelitian. Penelitian itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada penelitian berdasarkan pendekatan yang dipakai. Itu termasuk penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Masing-masing pendekatan memiliki paradigma, asumsi, karakteristik sendiri-sendiri. 2. Pendekatan penelitian dapat dilakukan dengan cara simultan dan saling mengisi sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat diwujudkan proses penelitian yang komprehensif. Lalu yang kedua ada penelitian yang ditinjau berdasarkan pemakaiannya. Terbagi menjadi 2, ada penelitian murni atau pure research atau basic research. Dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan teori kegunaan ilmiah yang langsung dipraktekkan dan tidak memperhatikan. Lalu ada penelitian terapan atau yang sering disebut dengan applied research. Dilakukan dengan tujuan menerapkan, menguji, dan mengevaluasi suatu teori dan yang diterapkan dalam upaya pemecahan masalah praktis. Yang ketiga, ada penelitian berdasarkan tujuan umumnya. Penelitian ini terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama ada penelitian eksploratif yang dilakukan dengan tujuan untuk mengeksplorasi fenomena yang terjadi yang menjadi sasaran penelitian. Lalu yang kedua ada penelitian pengembangan atau developmental research yang dilakukan untuk membangun suatu konsep atau prosedur tertentu. Dan yang terakhir ada penelitian verifikatif yang dilakukan dengan tujuan membuktikan kebenaran suatu teori pada waktu dan tempat tertentu. Dan yang klasifikasi penelitian terakhir ada penelitian berdasarkan pada tarafnya. Itu dibagi menjadi 2, ada penelitian deskriptif dan penelitian analitik. Penelitian deskriptif merupakan taraf mendeskripsikan variabel yang diteliti tanpa dilakukan analisis dalam keterkaitannya dengan variabel lainnya. Kemudian ada penelitian analitik, dilakukan bukan sekadar mendeskripsikan variabel saja, namun dilakukan analisis dalam hubungannya antara variabel-variabelnya. Dalam melakukan metode penelitian itu harus memiliki data. Apa pengertian dari data? Data memiliki pengertian sebagai kumpulan informasi yang diperoleh dari pengamatan atau pengukuran suatu variabel yang berupa angka, kata, maupun simbol. Fungsi dari data adalah untuk membuat keputusan, perincian, dan evaluasi. Kemudian untuk jenis data itu ada 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Cara pengumpulan data juga ada 2, ada data primer dan data sekunder. Kemudian untuk skala pengukuran itu terbagi menjadi 3, ada data nominal, data ordinal, dan data interval. Kemudian untuk sumber data itu dapat diperoleh dengan 4 cara, ada wawancara atau angket, yang kedua populasi, yang ketiga sampel, dan yang terakhir ada observasi. Apa sih data kualitatif? Data kualitatif itu adalah data yang menunjukkan mutu atau kualitas sesuatu yang ada, baik keadaan, peristiwa yang dinyatakan dalam bentuk pengamatan atau kata-kata. Misal, wanita itu cantik, santun, dan pandai. Contohnya adalah data dapat diperoleh melalui kuesioner. Kemudian ada data kuantitatif, pengertiannya adalah data yang berbentuk angka-angka.
Kemudian ada cara pengumpulan data. Cara pengumpulan data kan tadi sudah dijelaskan, sudah disebutkan ada dua, ada data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama atau pengumpulan data dilakukan langsung melalui wawancara atau hasil pengisian kuesioner. Lalu untuk data sekunder adalah diperoleh dari sumber kedua atau data yang telah diolah oleh pihak lain. Contohnya, laba perusahaan didapat dari laporan laba rugi laba perusahaan. Dari laporan rugi laba perusahaan, harga saham didapat dari BEI atau Bursa Efek Indonesia. Dan yang terakhir adalah penjelasan mengenai skala pengukuran. Skala pengukuran itu kan ada tiga, ada empat maksud saya. Yang pertama ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Ini adalah menurut Ridwan pada tahun 2009. Data nominal atau nomi merupakan data yang nama menunjukkan tanda atau label yang hanya untuk membedakan antara satu dengan yang lain. Contohnya, jenis kelamin, agama, jenis pekerjaan, dan sebagainya. Yang dipakai untuk menghitung yaitu banyaknya pria, banyaknya yang hadir, dan sebagainya. Seperti uji binomium, uji Chi kuadrat, 1 sampel, 2 sampel, dan sebagainya. Lalu untuk data ordinal atau order, yaitu data ordinal atau order yaitu data yang memiliki urutan tetapi tidak mempunyai jarak perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut. Artinya data ordinal dapat menyatakan bahwa data tersebut lebih, sama, atau kurang dari data yang lain. Contohnya, ranking prestasi belajar nilai ranking 1 banding 1000, 2 banding 980, dan 3 banding 970. Jarak antar ranking berbeda. Kemudian ada analisis statistik parametrik seperti uji Kolmogorov, Smirnov 1 sampel, dan uji Wilcoxon, dan lain-lain. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila memiliki banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.